Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Rambut Fuchashu berkibar, dan kesadaran yang luas, seperti gelombang yang tak terlihat, dengan cepat melahapnya ke segala arah. Setelah beberapa napas pendek, kesadaran ilahi menyelimuti seluruh kota pejuang hebat. Hah, tidak ada siapa-siapa, ucap Fuchashu mengerutkan kening, dan ketika dia bingung, ada puluhan miliar pasukan di langit di atas kota Taidou, yang dipimpin oleh Kaisar Dongzhu sendiri. Paman, bagaimana, apakah Anda telah menemukan sisa-sisa Protos kuno abadi yang terkutuk, ucap Kaisar Agung Dongzhu bertanya dengan tidak sabar. Setiap kali dia memikirkan putranya terbunuh, dia akan kesulitan tidur dan makan. Belum, Fuchashu berkata dengan alis dan garis vertikal, ketika saya datang, formasi pertahanan masih utuh, dan tidak mungkin bagi sisa-sisa Protos untuk melarikan diri dari kota, kurasa dia bersembunyi di tanah. Bahkan jika dia menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku harus menemukan sisa-sisanya, ucap Fukesu. Kaisar Agung Dongzhu melihat ke pasukan puluhan miliar, dan berkata tanpa ragu, setiap orang yang memasuki kota, bahkan jika kota pejuang besar terbalik, kita akan menangkap sisa-sisa Protos kuno, ucap Kaisar Agung Dongzhu. Bawahan patuh, ucap pasukan puluhan miliar terbang ke kota dengan cara yang perkasa. Segera, mereka semua memegang senjata ilahi dan turun ke tanah dan mulai untuk mencari mereka. Setelah 3 hari, Fuchashu dan Kaisar Dongzhu masih tidak menemukan apa-apa. Segera setelah hari ke-7, itu masih sama. Ketika Fuchashu dan Kaisar Agung Dongzhu hampir kehilangan kesabaran mereka, sebuah suara cemas tiba-tiba teringat di langit, Tuan Sekte, ada sesuatu yang buruk, ucap suara itu. Fuchashu mengangkat kepalanya dan melihat suara itu, alisnya berkedut, tetapi dia melihat seorang lelaki tua dengan Dao Guxian Feng yang menembak dari langit. Orang di sini tidak lain adalah pelindung suci Dongzhu Shenzong, yaitu Sun Wuliang. Fuchashu memandang Sun Wuliang yang terbang, dan berkata, pelindung suci, apa yang terjadi, ucap Fukesu. Sun Wuliang berkeringat deras, dan berkata, melapor kepada Master Sekte, sisa-sisa dewa kuno abadi tidak ada di kota pertempuran besar, ucap Sun Wuliang. Apa yang kamu bicarakan? Mata Fuchashu melebar, dan dia meraung, apakah sesuatu terjadi pada Sekte, ucap Fukesu. Iya, Master Sekte, Sun Wuliang buru-buru berkata, saat Master Sekte meninggalkan Sekte, di membantai murid-murid jenius dan murid langsung Sekte kami. Para murid jenius telah meninggal puluhan miliar, dan lebih dari setengah murid pribadi telah meninggal. Sekarang, suci tertinggi Kinmen memimpin senior pemimpin untuk menangkap sisa-sisa itu. Tanpa menunggu kata-kata Sun Wuliang, Fuchashu sangat pusing karena marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan mata merah, binatang, tidak mudah bagi seorang murid langsung lebih dari 100 juta untuk dibunuh olehnya seperti ini. Aku sangat marah, ucap Fukesu. Setelah Fuchashu memuntahkan seteguk darah lagi, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan melihat kemarahan yang sama. Kaisar Agung Dongzhu meraung, di mana Li Yuanbing seorang jenderal penjaga, ucap Kaisar Agung. Bawa Li Yuanbing pada Kaisar Agung ini, ucap Li Yuanbing. Tidak lama kemudian, Li Yuanbing bangkit dari Taidou Divine City dengan kagum, dan hendak berlutut di hadapan Kaisar Dongzhu. Namun, Fuchashu menjambak rambutnya dan menariknya ke atas, meraung, kamu makan sesuatu di dalam dan di luar, mengapa kamu bekerja sama dengan sisa-sisa Protos kuno yang abadi, ucap Fukesu. Master Sekte, junior ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan, ucap Li Yuanbing menggigil. Fuchashu menghancurkan kepala Li Yuanbing dengan telapak tangannya. Sebagai penguasa wilayah ilahi Dongzhu yang bermartabat, dia mengucapkan kata-kata kotor, yang menunjukkan betapa marahnya dia. Aku mengerti, Fuchashu sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya merah dan telinganya katulistiwa, lebih dari 20 hari yang lalu, pria parubaya yang memasuki Dongzhu Shenzong bersama Li Yuanbing adalah sisa-sisa dewa kuno abadi, ucap Fukesu. Paman, aku bisa mengerti perasaanmu, Kaisar Agung Dongzhu menghibur, kamu tenang, ayo cepat dan temukan cara untuk menangkap sisa Protos, ucap Kaisar Agung Dongzhu. Fuchashu menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata,
hitung dari waktu, selama 22 hari tersisa, sama sekali tidak mungkin untuk menjauh dari benua timur Shenzong. Baiklah, saya akan segera kembali ke benua timur Shenzong sendirian, dan anggota senior sekte menyebar dan memblokir mereka yang telah meninggalkan sekte saya dari beberapa rute utama, ucap Fukesu. Setelah mendengar ini, Kaisar Agung Dongzhu segera setuju. Semua orang dengarkan perintah Kaisar Agung Dongzhu, ucap Fukesu. Setelah Fuchashu memberi perintah kepada eksekutif tingkat tinggi Dongzhu Shenzong, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit yang luas. Fuchashu kembali ke Dongzhu di gerbang Gunung Shenzong. Ketika dia terbang ke pegunungan Dongzhu, dia menemukan bahwa pegunungan Dongzhu hampir rata dengan tanah. Murid bertemu dengan Master Sekte, ucap para murid dalam yang menjaga gerbang gunung membungkuk satu demi satu. Ada antisipasi di mata Fuchashu, apakah suci tertinggi Jinmen menangkap sisa-sisa protos kuno abadi, ucap Fukesu. Melapor ke Master Sekte, tidak, ucap murid itu. Sampah, itu semua sampah, ucap Fukesu. Fuchashu yang sedang terburu-buru, memasuki sekte. Setelah kembali ke Gunung Suci, dia memanggil penetua suci tertinggi dan yang lainnya ke Istana Aspirasi. He Tianyu memimpin manajemen senior Jinmen, dan segera berlutut dan bersujud, bawahan tidak kompeten, biarkan yang tersisa melarikan diri, mohon maafkan bawahan raja, ucap He Tianyu. Master Sekte, tolong maafkan saya, semua pejabat senior Jinmen bersujud dan gelisah. Tentu saja kamu bersalah, Fuchashu maju selangkah, menendang Tianyu dan meraung, apa yang kamu lakukan? Protos kuno abadi mulai membunuh di sekte kami, bagaimana kamu masih bisa membiarkan dia pergi, dan dia melarikan diri? Sialan, ucap Fukesu. He Tianyu bangkit dari tanah, berlutut di depan Fuchashu lagi dan memohon, Master Sekte, bawahan ini benar-benar pantas mati, tetapi aku masih ingin menangkap yang tersisa, tolong selamatkan nyawa bawahan, dan biarkan bawahan setia kepada Anda, ucap He Tianyu. Setelah itu, pejabat tingkat tinggi memohon berdamai He Tianyu, dan akhirnya Fuchashu tidak mengeksekusi He Tianyu. Pada saat ini, He Tianyu memikirkan apa yang ditinggalkan Tan Yun ketika dia pergi, dia ingin memberitahu Fuchashu, tetapi kemudian dia memikirkannya, jika dia mengatakannya, Fuchashu akan marah lagi, dan dia mungkin akan dibunuh. Jadi dia mengirim transmisi suara ke seorang suci Jinmen dan menyuruhnya untuk memberitahunya, dan mengancam suci Jinmen itu, dan jika dia tidak berbicara, He Tianyu akan membunuh seluruh keluarganya. Penetua suci gerbang emas menghela nafas dan bersujud, Tuan Sekte, ketika sisa-sisa ras dewa kuno abadi pergi, dia mengatakan sesuatu, ucap penetua suci itu. Apa yang dia katakan, ucap Fuchashu hampir berteriak. Orang suci Jinmen berkata dengan jujur, dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan benua timur Shenzong. Selama Anda meninggalkan benua timur Shenzong, dia akan menyelinap ke sekte dan membunuh lagi, ucap penetua suci itu. Setelah mendengar ini, Fuchashu merasa marah, dia gila. Seluruh tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari hidungnya. Saya telah berada di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya telah digoda oleh semut ini lagi dan lagi, saya benar-benar marah, ucap Fukesu. Dalam hati Fuchashu, Tan Yun ini adalah loah. Selama dia ditangkap dengan sendirinya, itu bisa dihancurkan sampai mati dengan satu kaki, tetapi loah itu licin dan tidak dapat ditangkap setiap saat. Memikirkan kematian ke-16 putranya, si pembunuh berdiri di depannya berulang kali untuk menggodanya, tetapi dia bahkan tidak tahu adegannya, dia sangat marah hingga rambutnya rontok. Melihat adegan kerontokan rambut Fuchashu, He Tianyu dan pejabat tinggi lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Fuchashu berkata dengan marah, mulai sekarang, tidak akan ada keberadaan dewa kuno abadi, dan Master Sekte ini tidak akan pernah meninggalkan sekte tersebut. Semua pejabat tingkat tinggi mundur dari Istana Aspirasi, ucap Fukesu. Waktu seperti panah, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Kaisar Agung Dongzhu yang tidak menemukan Tan Yun selama 2 tahun, memimpin pasukan puluhan miliar untuk kembali tanpa hasil dan kembali ke istana kota leluhur Dongzhu. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Dongzhu, di ujung selatan, di padang rumput yang kaya akan roh surga dan bumi dan roh leluhur surga dan bumi, sebuah kota raksasa yang sangat besar dibangun di atas tanah. Nama kota ini adalah Zentian Divine City,
Tidak hanya kota terbesar di selatan dinasti leluhur Dongzhou, tetapi juga menempati urutan ketiga di antara 9 kota dinasti leluhur Dongzhou, dengan populasi 180 miliar. Di sekitar Zentian Shenceng yang jauh, ada juga 12 kota kecil, 12 kota digabungkan kurang dari 1/10 dari Zentian Shenceng. Dari sini, dapat dilihat betapa besarnya Zentian Divine City. Pada saat ini, di 12 kota di sekitar kota ilahi Zentian, tulang-tulangnya seperti gunung dan darahnya seperti sungai, runtuh di jalan-jalan yang hancur. 12 kota dan lebih dari 20 miliar orang semuanya dibantai oleh Tan Yun dan Yu Yunxi. Ketika pembantaian dimulai, Tan Yun dan Yu Yunxi tidak menunjukkan simpati di mata mereka, karena orang-orang ini semua membuat sumpah darah untuk membunuh Protoss kuno abadi. Kedua, Tan Yun tahu bahwa bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Di hadapan musuh, terutama mereka yang tidak tahu berterima kasih dan memfitnah Dewa Kuno Abadi 82 juta tahun yang lalu, Tan Yun bahkan lebih nyaman dan layak dari hati nuraninya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menjarah semua kekayaan di kota saat dia menumpahkan darah di 12 kota. Saat malam tiba, di dinasti leluhur Dongzhou, di istana Dongzhou. Bawahan ingin melapor, ucap seorang jenderal berteriak, melewati istana tanpa hambatan sepanjang jalan, dan tiba di aula benua timur. Di aula utama, Kaisar Agung Dongzhou yang sedang berbicara dengan Permaisuri Dongzhou, memandang jenderal yang berlutut di aula dan bertanya, "Ada apa?" ucap Kaisar Agung Dongzhou. "Kota telah dibantai," ucap jenderal itu. "Apa yang kamu katakan?" ucap Kaisar Dongzhou. Dan Kaisar Dongzhou tiba-tiba berdiri. "Lapor kepada Kaisar Agung." Jenderal itu berkata, "Pembunuhnya adalah sisa dari Protoss kuno abadi." Setelah sisa Protoss kuno membantai kota, dia juga mendirikan monumen besar di luar 12 kota, dengan tulisan di atasnya. Jenderal ingin berbicara berhenti lagi. "Apa yang tertulis, cepat katakan," ucap Kaisar Agung Dongzhou sangat marah. Jenderal menggigit kepalanya dan berkata, "Penjahat yang tersisa meninggalkan pesan dan akan tinggal di wilayah Dewa Dongzhou mulai sekarang." Dia juga mengatakan bahwa setiap 2 tahun, 10 kota akan dibantai, ucap jenderal itu. "Sombong," ucap Kaisar Agung Dongzhou. "Kursi itu diangkat dan dihancurkan ke tanah, bajingan ini benar-benar sombong," ucap Kaisar Dongzhou. "Kaisar Agung tenang," Permaisuri Dongzhou menghibur, "itu akan menyakiti tubuhmu," ucap Permaisuri. "Permaisuri," Kaisar Agung Dongzhou memerah karena marah, "pikirkan tentang itu. Sisa-sisa Protoss kuno yang abadi ini seperti seekor loah, datang dan pergi tanpa jejak, membantai orang-orang kita sepanjang waktu, tetapi saya tidak berdaya. Bagaimana Anda bisa membiarkan saya tenang? Aku bisa dengan satu jari bisa melindasnya, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat marah," ucap Kaisar Agung Dongzhou. Permaisuri Dongzhou menghibur, "Kaisar, apa yang Anda katakan benar. Tetapi keadaan sekarang seperti ini, Anda lebih baik berpaling dan menemukan cara untuk menangkapnya." "Mengapa kamu tidak melakukannya seperti ini, Kaisar Agung? Kamu memerintahkan agar pasukan berat yang menjaga perbatasan menuju Laut Iblis dipindahkan kembali," ucap Permaisuri. Kaisar Agung Dongzhou menyela, "Hal ini benar-benar mustahil, maka sisanya mungkin hanya ingin membuat kekacauan dan membiarkan saya akan mentransfer pasukan berat dari perbatasan barat, dan kemudian dia akan dapat melarikan diri dari wilayah Dewa Benua Timur. Jika saya mentransfer pasukan berat sekarang dan kembali ke dinasti leluhur untuk menangkap sisa Protoss kuno itu berbahaya. Kecuali itu adalah upaya terakhir, kita tidak boleh memindahkan pasukan berat dari perbatasan barat. Dan aku tidak percaya, aku tidak bisa menangkap yang tersisa," ucap Kaisar Agung. Kaisar Agung Dongzhou tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang sang jenderal, dan buru-buru bertanya, "Bagaimana dengan kota ilahi Zentian?" ucap Kaisar Agung Dongzhou. Jenderal itu berkata dengan jujur, "Lapor kepada Kaisar Agung, kota ilahi Zentian masih utuh," ucap jenderal itu. Pada saat ini, sebuah suara hormat terdengar di luar istana Dongzhou Zun, "Wakil Tuan Kota-Kota Ilahi Zentian, Huyun, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Kaisar," ucap Huyun. "Masuk," ucap Kaisar Agung Dongzhou berkata. Kemudian, seorang pria parubaya kekar melangkah ke aula dan berlutut dengan satu lutut kepada Kaisar Agung Dongzhou. "Melapor kepada Kaisar Agung, saudara memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu," ucap Huyun.
Orang ini adalah Hu Yun, tidak hanya wakil penguasa kota dari kota ilahi Zentian, tetapi juga adik dari penguasa kota Hu Feng. Pada saat yang sama, Hu Yun juga merupakan master hebat dari alam leluhur tingkat pertama. Dan kakak laki-lakinya Hu Feng adalah alam leluhur tingkat ketiga. Ada apa? Ucap Kaisar Dongzu bertanya. Kaisar tolong lihat, ucap Hu Yun menjentikkan lengan kanannya, melepaskan kekuatan Pengzu, mengembun menjadi gambar memori. Dalam gambar memori, seorang pria parubaya yang 8 poin mirip dengan Hu Yun muncul. Orang ini adalah Hu Feng, pemilik kota Zentian kota ilahi. Hu Feng berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan nada mendominasi, bawahan telah melihat Kaisar Agung. Kaisar Agung, bawahan ini percaya bahwa meskipun sisa-sisa membantai 12 kota di sekitar kota ilahi Zentian, aku khawatir dia mendengar prestise bawahan. Jadi dia sangat takut sehingga saya tidak berani datang ke kota ilahi Zentian. Mungkin saja dia akan menyelinap ke kota ilahi Zentian, dan begitu dia masuk, bawahan pasti akan menangkapnya hidup-hidup. Jangan khawatir Kaisar Agung, selama binatang itu berani masuk, bawahan pasti akan menghapusnya dan membawanya kepadamu. Gambar memori menghilang. Oke, Kaisar Agung Dongzu memandang Hu Yun, dan berkata dengan harapan. Kembalilah dan beritahu kakak laki-lakimu untuk menangkap sisa-sisa dewa kuno abadi, dan Kaisar akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Hu Yun, Anda adalah alam leluhur tingkat pertama, kakak laki-laki tertua Anda berada di alam leluhur Dao tingkat ketiga, dan kekuatannya sangat kuat sehingga ia telah menjadi salah satu dari 100 dinasti leluhur teratas di benua timur kita. Kaisar ini memiliki kepercayaan pada kalian berdua. Beritahu kakak tertua, apakah itu untuk menangkap Yu Xie atau membunuh Yu Xie? Kaisar besar ini memiliki kepercayaan pada kalian berdua. Anda akan dipromosikan menjadi penguasa kota-kota ilahi Zentian. Adapun kakak laki-lakimu, Kaisar akan membentuk kembali kota raksasa untuknya dan menerimanya sebagai penguasa kota. Tetapi premisnya adalah untuk membunuh atau menangkap sisa Protoss kuno. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Ucap Kaisar Agung Dongzu. Mendengar ini, Hu Yun sangat bersemangat, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan keras, terima kasih Kaisar Agung, yakinlah, selama sisa-sisanya masih di daerah selatan saya, bawahan dan kakak laki-laki saya pasti akan menangkapnya, ucap Hu Yun. Oke, Kaisar Agung In menantikan penampilanmu, ucap Kaisar Besar Dongzu melihat dengan penuh harap. Bawahan dan kakak tertua saya tidak akan pernah mengecewakan Anda, bawahan pensiun, ucap Hu Yun bangkit dan berjalan keluar dari aula dengan penuh semangat. Setelah Hu Yun pergi, Permaisuri Dongzu berkata, jangan khawatir Kaisar Agung, selama sisa-sisanya berani masuk ke Zentian Divine City, Hu Feng dan Hu Yun pasti akan bisa menangkapnya hidup-hidup, ucap Permaisuri. Aduh, Kaisar Dongzu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan Kaisar Agung? Permaisuri Dongzu bertanya dengan bingung, mungkinkah Kaisar Agung tidak percaya pada kekuatan kedua bersaudara itu, ucap Permaisuri itu. Kaisar Agung Dongzu berkata, 82 juta tahun yang lalu, Protoss kuno abadi yang mati di tangan kedua bersaudara itu tidak masuk hitungan, pada akhirnya, saya secara alami percaya pada mereka berdua. Saya hanya khawatir bahwa pelaku kejahatan yang tersisa tidak begitu mudah dibodohi, dan dia tidak akan memasuki kota ilahi Zentian dan melemparkan dirinya ke dalam jaring, ucap Kaisar Agung Dongzu. Hu Yun yang meninggalkan istana, datang ke timur dengan suasana hati yang gembira. Di dalam aula ruang waktu kota leluhur Zhou, dia melewati terowongan ruang waktu di aula ruang waktu, dan hanya butuh 1,5 bulan untuk mencapai kota ilahi Zentian. Di dalam hatinya, dia bahkan curiga bahwa ketika dia kembali ke kota ilahi Zentian, kakak laki-laki itu telah menangkap sisa-sisa ras dewa kuno abadi. Apakah ini akan terjadi? Pada saat yang sama, whoosh! Dua berkas cahaya di kehampaan menukik turun dari langit biru, berubah menjadi satu tua dan satu muda. Lelaki tua itu berambut abu-abu, dan seorang gadis muda yang tampak seperti bunga seperti batu giok mendukung lelaki tua itu dan terus memanggil kakeknya. Betul sekali, orang tua itu adalah Tan Yun setelah penyamaran, dan gadis itu secara alami adalah Yu Yunxi. Tan Yun mengerutkan kening dan menatap gerbang Zentian Sencheng dengan bingung, dia terkejut menemukan bahwa Zentian Sencheng tidak hanya tidak membuka formasi pertahanan, tetapi juga gerbang terbuka, dan pejalan kaki terus mengalir.
Yunxi, seharusnya tidak, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, masuk akal bahwa kita menghancurkan 12 kota di sekitar Zentian Shenceng, dan Zentian Shenceng telah menerima berita. Mengapa kota ini masih terbuka untuk mengizinkan warga kota datang dan pergi dengan bebas? Tidakkah mereka takut kami akan menyelinap masuk, ucap Tan Yun. Tan Yun, ini, Yu Yunxi tampak ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Ucap Tan Yun berkata melalui transmisi suara, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi mengerutkan bibirnya dan berkata melalui transmisi suara, itu karena dua saudara Hu Yun, penguasa kota Hufeng dan wakil kota, sangat kuat. Saya adalah putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu. Meskipun saya belum pernah ke wilayah Dewa Benua Timur sebelumnya, saya telah mendengar tentang asal-usul penguasa kota dari 9 kota besar di dinasti leluhur Dongzhou, ucap Yu Yunxi. Tan Yun bingung, bagaimana menurutmu, apa yang kamu katakan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata melalui transmisi suara, saya pernah mendengar ayah saya mengatakan bahwa ada 9 kota dewa besar di dinasti leluhur Dongzhou. Itu ditentukan oleh jumlah orang yang membantai Protos kuno abadi. Pemilik kota Zentian Shenceng Hufeng dan wakil pemilik kota Hu Yun berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan Protos kuno abadi, dan orang-orang kota di kota baik berpartisipasi dalam tahun atau orang-orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan. Dan kota ilahi Zentian menempati urutan ketiga di antara 9 kota ilahi utama, dapat dilihat bahwa orang-orang kota ini, atau nenek moyang mereka, di bawah kepemimpinan penguasa kota Hufeng dan wakil penguasa kota Hu Yun, membunuh banyak dari klan Protos, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun menjadi dingin. Itu sebabnya Tan Yun, Yu Yunxi berkata melalui transmisi suara, kekuatan kota ilahi Zentian menempati urutan ketiga di antara 9 kota dewa utama dari dinasti leluhur Dongzhou, dan memiliki kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Oleh karena itu, sejak berdirinya kota ilahi Zentian, belum ada kota besar yang melindungi kota. Tidak ada yang berani tidak menghormati Zentian Shenceng, ucap Yu Yunxi. Tan Yun memejamkan matanya dan terdiam beberapa saat, ketika dia membuka matanya, ada cahaya dingin di matanya yang berbintang, dan kemarahan yang tak terkendali. Ketika Tan Yun membantai 12 kota di sekitarnya, dia mengetahui dari mulut beberapa pemilik kota bahwa Tiger Wind sekarang adalah penguasa kota adalah alam leluhur Tao tingkat ketiga, dan adiknya adalah Tao tingkat pertama. Tan Yun masih ragu apakah dia harus mengambil risiko dan memasuki kota, tetapi sekarang dia mengetahui dari Yu Yunxi bahwa setelah kota di depannya ternoda oleh darah klan, dia berkata dengan suara serak, Yunxi, bersiaplah pembantaian, ucap Tan Yun. Suamiku, berhati-hatilah. Tan Yun, kamu dan Yunxi harus berhati-hati. Pada saat ini, suara istri dan tunangannya terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun mengirim transmisi suara ke gadis-gadis di Menara Pangjun. Kebetulan setelah wilayahku meningkat pesat, aku belum pernah bertarung dengan keringat. Hari ini, tidak peduli apa, aku akan memasuki kota dan mengalahkan kepala penguasa kota Hufeng, menghibur roh klan saya di langit, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Yu Yunxi. Yunxi, di Zentian Shenceng, hanya Hufeng dan Hu Yun yang merupakan leluhur Tao. Begitu kita bertemu dua saudara laki-laki, saya akan bertarung, yang lain saya akan memberi pada Anda, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi berpura-pura menjadi cucunya sambil mentransmisikan suaranya, mendukung Tan Yun dan berjalan menuju kota ilahi Zentian selangkah demi selangkah. Di bawah gerbang kota, puluhan ribu tentara elit berdiri dalam dua baris, penjaga gerbang kota yang dipimpin oleh penjaga gerbang memandang Tan Yun dan Yunxi yang datang di bawah gerbang kota, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Anda memasuki kota, kamu harus mengatur kekuatan untuk membunuh orang-orang kuno abadi, kamu harus bersumpah darah Protos, mengerti, ucap penjaga itu. Saya tidak mengerti, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi dingin, tubuhnya tiba-tiba mengambil langkah, dan dia meninju dada penjaga itu. Bang! Dalam suara Gohuge yang tumpul, penjaga itu belum bereaksi, dan seluruh orang berubah menjadi awan darah, tanpa meninggalkan tulang. Boom, boom, boom. Rambut putih Tan Yun menari-nari, melepaskan aura yang sebanding dengan prajurit kesempurnaan agung alam Tao Suci. Ah, siapa kamu? Tidak, peringatan, ada musuh. Jeritan dan suara panik terputus satu demi satu.
Di bawah tekanan napas Tan Yun, puluhan ribu tentara surgawi pecah berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan kabut darah yang memenuhi langit di atas gerbang kota. Bergulir lautan darah umumnya menakutkan. Pada saat ini, para dewa yang awalnya meninggalkan kota memandang Tan Yun, yang melangkah ke gerbang kota selangkah demi selangkah, dan berteriak ngeri, dan melarikan diri ke kota. Tidak baik, musuh datang. Itu pasti sisa-sisa Protos kuno abadi. Saat Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki gerbang kota, tiba-tiba, di langit di atas seluruh kota ilahi Zentian, langit bergetar hebat, dan tirai cahaya yang mengikis langit ini seperti mangkuk raksasa yang menjungkir-balikkan seluruh kota. Tidak bagus, Yu Yunxi berkata, ini adalah formasi pertahanan yang hebat, ucap Yu Yunxi. Jangan panik, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, orang-orang di kota ini mungkin curiga bahwa kita akan datang, bahkan jika mereka mengirim seseorang untuk memberitahu Kaisar Agung Dongzhu, menurut waktu, Kaisar Agung Dongzhu tidak akan datang. Artinya, paling banyak ada dua saudara di kota, pemilik kota dan wakil pemilik kota, yang adalah alam leluhur Tao. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan ada tawa keras di langit terdengar, ya, Anda benar, Anda adalah sisa dari Protos kuno abadi, memang tidak ada bala bantuan lain di kota. Oh, dan saudara laki-laki kedua dari penguasa kota ini tidak ada di kota, tapi jadi apa, untuk berurusan denganmu, seorang kaisar Tao tingkat 6, seekor semut dari tingkat kelima dari alam suci Tao, tuan kota ini dapat dengan mudah melakukannya, ucap suara itu. Pada saat berikutnya, di atas kepala Tan Yun, seorang pria parubaya kekar berubah menjadi pria parubaya kekar yang tidak lain adalah Hu Feng, tingkat ketiga dari alam leluhur Tao. Segera setelah itu, ada ratusan orang di belakang Hu Feng, dan kultivator dari alam suci Tao keluar dari udara tipis. Rambut Hu Feng menari-nari, melepaskan kesadaran ilahi yang kuat yang menyelimuti seluruh kota ilahi Zentian, dan suara agung dan mendominasi dengan jelas diperkenalkan ke telinga 180 miliar penduduk kota-kota. Saya penguasa kota Hu Feng, semua orang bisa lakukan apapun yang perlu kalian lakukan, dan sisa-sisa ras abadi tidak dapat membuat gelombang di depan penguasa kota, ucap Hu Feng. Mendengar kata-kata itu, penduduk kota sangat bersemangat, dan gelombang kegembiraan melanda dunia, tuan kota itu perkasa. Tuan kota itu perkasa. Mendengar ini, mata Tan Yun dan Yu Yunxi menjadi semakin membunuh. Hehe, apakah kamu ingin membunuh penguasa kota? Hu Feng menatap Tan Yun dan tertawa, itu benar, bagaimanapun juga, ada banyak sekali Protos kuno abadi yang mati di tangan penguasa kota ini. Oh ya, Anda seharusnya sudah lama tidak melihat klan Anda kan, atau, Anda belum melihat klan Anda sama sekali, tetapi tidak masalah, penguasa kota akan membuat Anda bertemu, ucap Hu Feng. Tepat ketika Tan Yun marah dan bingung, adegan berikutnya membuat Tan Yun hampir kehilangan akal. Bas, Hu Feng melepaskan kekuatan leluhur yang agung, memadatkan gambar memori besar dari kehampaan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.